Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sesungguhnya Allah telah berikan kita banyak sekali nikmat yang tidak terhingga, tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kalau dengan menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Akan tetapi manusia sering berbuat kezaliman dan sering berbuat kekufuran, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat dua mata. Nikmat memandang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain. Tidakkah kami telah memberikan baginya dua mata, yaitu untuk dia melihat dengan kedua mata tersebut. Allah berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa, tidak ada ilmu sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi Allah memberikan kita nikmat pandangan agar kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya betapa banyak orang tidak mensyukuri nikmat pandangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya, meniupkan ruh kepadanya, lalu Allah menjadikan baginya pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi hanya sedikit dari kalian yang bersyukur. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, inilah kenyataan yang kita lihat di zaman sekarang ini. Betapa banyak pandangan digunakan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pandangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa mensyukuri nikmat pandangan dengan melihat hal-hal yang menambah keimanannya, dengan melihat keindahan alam, lalu merenungkan tentang agungnya ciptaan Allah, maka itu akan menambah imannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri dan dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Setelah mereka memandang, mereka melihat, mereka berpikir, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, tidak mungkin Engkau menciptakan ini sia-sia tanpa ada tujuan. Pandangan mereka gunakan untuk merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at? Tidakkah mereka melihat bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Tidakkah mereka melihat bagaimana gunung ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Tidakkah mereka melihat bagaimana bumi dihamparkan? Allah memerintahkan kita untuk merenungkan dan melihat tentang ciptaan Allah agar kita tahu bahwasanya ada pencipta yang Maha Esa yang tidak boleh disekutukan. Hanya Dia yang berhak untuk disembah, Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya seorang Arab Badui berkata,
Al-baqratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran unta menunjukkan ada untanya. Wal atharu yadullu 'alal masir. Dan bekas jalan pejalan kaki menunjukkan ada orang yang berjalan. Was sama'u dzatul abraj wal ardu dzatul fijaj. Ala yadullu dzalika 'ala annahu al-wahidul ahad. Dan lihatlah bagaimana langit yang penuh dengan gugusan bintangnya dan bumi dengan jalan-jalannya. Tidakkah dia menunjukkan bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa? Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menggunakan mata kita untuk merenungkan tentang keagungan Allah. Merenungkan dosa-dosa kita dengan kita menangis dengan kedua mata kita. Nabi SAW bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Dua mata yang tidak akan dikenai oleh api neraka jahanam, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satunya lagi adalah mata yang berjaga fi sabilillah, berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua mata yang tidak akan dikenai api neraka. Oleh karenanya, seseorang berusaha menggunakan matanya untuk bertakwa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat mata ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya di antara bentuk tidak bersyukur kepada Allah adalah menggunakan mata ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Memandang aurat wanita yang terbuka yang tidak halal bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk berbuat itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah kepada para wanita untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jabir bin Abdullah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anin nadratil faj'ah?" atau tentang pandangan yang tiba-tiba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Isrif basarak." Palingkan wajahmu, jangan teruskan melihat yang haram. Nabi SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya Ali, la tutbi'un nadrah nadrah, fa inna lakal ula wa laysa lakal thaniyah." Wahai Ali bin Abi Thalib, jangan kau ikutkan pandangan dengan pandangan berikutnya. Kalau kau tidak sengaja melihat yang haram, jangan teruskan. Sesungguhnya bagimu pandangan pertama, yaitu tidak jadi masalah, tidak dosa bagimu. Dan bukan bagimu pandangan kedua. Pandangan kedua hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui tentang pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, seorang duduk di suatu majelis suatu kaum, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang cantik lewat, maka dia pun mencuri pandangan. Ketika mereka melihatnya, dia pura-pura menundukkan pandangan. Kalau mereka lalai, dia lihat lagi wanita tersebut yang tidak halal untuk dia lihat. Ketahuilah, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan. Oleh karenanya, seorang jangan mengumbar pandangannya sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan, hati-hati duduk di pinggir jalan. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Kata Nabi SAW, waspada duduk di pinggir jalan. Fa in abaitum ilal majlis, tapi kalau kalian memang harus duduk di pinggir jalan, ada keperluan, fa'tut tariqa haqqah, maka tunaikanlah hak-hak jalan. Apa itu hak jalan? Hak jalan kata Nabi SAW, ghaddul basar, tundukkan pandangan, wa kaful adha, jangan mengganggu orang lain, wa raddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Di antara hak jalan adalah ghaddul basar, tundukkan pandangan. Nabi SAW bersabda, "Yudmanu li sittam min anfusikum, adman lakumul jannah." Beri jaminan kepadaku 6 perkara, maka aku akan jamin kalian untuk masuk surga.
Apa 6 perkara tersebut? Kata Nabi SAW, usduqu idza haddatstum. Pertama, jujurlah kalau kalian berbicara. Wa'fu idza wa'adtum. Tunaikan janji jika kalian berjanji. Waddu idza tumintum. Tunaikan amanah jika mendapat amanah. Wahfadhu furujakum. Jagalah kemaluan kalian. Waghuddu absarakum. Tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum. Dan jangan menzalimi orang lain. Karenanya ingat, ma'asyiral muslimin, pandangan kita adalah nikmat yang bisa kita gunakan untuk semakin bertakwa kepada Allah dan bisa jadi merupakan malapetaka yang bisa menjadikan kita semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara pandangan yang tidak disukai oleh Allah adalah memandang kenikmatan-kenikmatan dunia secara berlebihan sehingga akhirnya semakin cinta kepada dunia, lupa dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Janganlah kau panjangkan pandanganmu untuk melihat kenikmatan yang aku berikan kepada sebagian golongan mereka. Zahratal hayatid dunya, yang bunga kehidupan dunia tersebut, linaftinahum fi, kami gunakan untuk menguji mereka dengan kesenangan itu. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Sesungguhnya rizki Rabbmu di akhirat kelak lebih baik dan lebih kekal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqih wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allaha ma'akum bi amrin badabi bi nafsi wa tana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ik wa rusulik wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in hum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.